menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Mantan ajudan Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Pengunjung sidang yang didominasi penggemar Eliezer langsung bersorak-sorai mendengar vonis itu. Gemuruh sukacita tak hanya terjadi di dalam ruang sidang. Di luar ruang sidang, pengunjung yang berdesakan sejak pagi berteriak gembira, bahkan juga ada yang menangis terharu saat mendengar vonis Eliezer yang jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa. Para fans Eliezer ini memuji putusan hakim yang dinilai sudah memenuhi rasa keadilan bagi Eliezer. Senang sekali, senang banget hasil keputusan dari hakim, benar-benar memihak orang yang benar. Saya pas keputusan tadi, saya nangis keputusan tadi, nangis. Tanggapan Ibu atas sama siapa Ibu? Tentang Pak Nurul. Gimana komentarnya Bu? Terima kasih ya kepada Pak Hakim yang sudah mengadil. Sangat bahagia, tadi sampai nangis, tapi nangis seneng gitu, kasihan soalnya. Richard Eliezer menangis haru saat mendengar vonis yang dibacakan oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso. Saksi pelaku yang bekerja sama. Sesaat setelah hakim menutup sidang, tim dari LPSK langsung mengamankan Baradae keluar dari ruang sidang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Reinhard Sirait. 2 kecamatan di Kulon Progo, Yogyakarta diterjang angin kencang. Terjangan angin kencang mengakibatkan puluhan pohon besar tumbang dan juga menimpa rumah warga. Puluhan pohon berukuran besar di Pedukuhan Kalisana, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, tumbang menimpa belasan rumah warga. Pohon yang tumbang terdiri dari pohon bambu, pohon sengon, dan beberapa pohon lainnya. Langit-langit dan atap rumah warga rusak akibat tertimpa pohon. Peristiwa terjadi saat hujan disertai angin kencang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Rabu siang. Itu hujan, hujan terus ada angin kencang sekali. Nah, itu terus menimpa pohon ini roboh, ada suara itu derung gitu loh. Warga dibantu relawan dan petugas mengevakuasi dengan memotong pokok kayu pohon yang melintang di halaman dan atap rumah warga. Petugas masih mendata kerusakan akibat angin kencang di 2 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Warga diimbau untuk waspada terhadap cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Longsor terjadi di objek wisata air terjun Sedudo di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Akibatnya 1 wisatawan asal Sumeneb, Madura meninggal dunia tertimpa material longsor. Inilah video amatir detik-detik terjadinya longsor di air terjun Sedudo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Beberapa wisatawan asal Madura yang sedang berada di bawah guyuran air terjun tertimpa material longsor yang jatuh dengan cepat tanpa bisa dihindari. Akibatnya, 1 wisatawan bernama Agus Setiawan, 49 tahun, asal Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Madura, meninggal dunia. Polisi menyatakan sebelum insiden terjadi, pengelola wisata air terjun Sedudo sudah mengingatkan agar tidak berlama-lama di bawah air terjun, namun tidak diindahkan. Tapi pada saat jam segitu itu sudah diberikan sama pengelola untuk meninggalkan lokasi. Akibat peristiwa ini, kawasan objek wisata air terjun Sedudo ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. 1 bus wisata yang mengangkut rombongan siswa Taman Kanak-kanak asal Blitar mengalami kecelakaan akibat rem bus bermasalah di Pasuruan, Jawa Timur. Bus menabrak bus di depannya, lalu oleng menghantam 2 rumah warga dan musola hingga terguling.
Mobil ini terbakar hebat di area SPBU di Desa Petahunan Sumber Suko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu pagi. Meski petugas SPBU sudah berupaya memadamkan, namun api tetap membesar dan melalap habis isi mobil. Kebakaran ini jadi perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas dan sempat terdengar suara ledakan dari dalam mobil. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar datang dan mengambil alih pemadaman. Dari hasil pemeriksaan diketahui api dengan cepat membesar lantaran mengangkut 2 jerigen berisi BBM bersubsidi. Kebakaran bermula saat pemilik mobil usai mengisi BBM. Dan saat melaju masih di area SPBU, tiba-tiba terjadi ledakan disusul percikan api. Beruntung pemilik mobil langsung menyelamatkan diri meski harus terluka bakar di tangannya. Nah, saya dengar seperti ada ban truk meletus, belum gitu. Lah saya diem lah, terus kok dengar rame-rame, akhirnya saya keluar. Lah keluar posisi di situ mas kebakar. Tadi konslet Pak. Muat apa Pak? Muatnya pertalet itu tadi. Pertalet ya? Pertalet itu ya? Iya, pertalet di jerigen. Saya lihat itu di bekasnya ada 2 jerigen. Pemilik mobil yang terluka bakar mendapat perawatan di puskesmas, sementara mobilnya yang ludes terbakar dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara arus lalu lintas di sekitar SPBU sempat tersendat dan mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Satu bus wisata yang mengangkut rombongan siswa Taman Kanak-Kanak asal Blitar mengalami kecelakaan akibat rem bus bermasalah di Pasuruan, Jawa Timur. Bus menabrak bus di depannya lalu oleng menghantam 2 rumah warga dan juga musola hingga terguling. Dianget, cekar, bis, guling, nabrakan, popong bedos. Inilah kepanikan saat bus rombongan wisatawan berisi siswa Taman Kanak-Kanak dan wali murid asal Blitar mengalami kecelakaan di ruas jalan turunan di Desa Watu Agung, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Selasa sore. Sejumlah warga berlarian menyelamatkan diri setelah bus yang terguling mengeluarkan kepulan asap hingga menimbulkan ledakan di pinggir jalan wisata Taman Safari 2 Prigen. Kondisi bus terguling merusak 2 rumah penduduk dan musola serta sejumlah sepeda motor yang terparkir. Kecelakaan bermula saat bus rombongan TK Al-Hidayah Jati Tengah dan kelompok bermain Al-Nasir, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, hendak menuju perjalanan pulang usai mengikuti studi tour di Taman Safari 2 Prigen. Saat di lokasi kejadian, tiba-tiba salah satu bus rombongan belakang melaju kencang dan menabrak bus di depannya. Akibatnya bus rombongan pertama hilang kendali, kemudian menabrak 2 rumah dan musola lalu terguling. Satlantas Polres Pasuruan yang mengolah tempat kejadian perkara menduga kecelakaan ini disebabkan karena rem bus bermasalah hingga hilang kendali di jalur menurun. Yang mengalami kecelakaan ada 2 bis. Sementara pernyataan dari supir yang di nomor 2 menyatakan bahwa pada pukul 17.00 3 bis rombongan meninggalkan Taman Safari. Kemudian di sekitaran 30 menit setelah meninggalkan Taman Safari, supir merasakan rem tidak bisa dikendalikan atau. Sementara itu seluruh penumpang dievakuasi ke rumah sakit dan puskesmas terdekat. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun sejumlah penumpang terluka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemerintah mengakui pilot maskapai Susi Air Philips Mark Martens disandra oleh kelompok kriminal bersenjata. Sementara aparat TNI Polri terus berusaha untuk membebaskan Kapten Philips. Ditangkap saya. Dalam rekaman video ini, ada 1 orang warga negara asing yang diduga pilot Susi Air Philips Mark Martens yang dijadikan sandra oleh kelompok kriminal bersenjata. Pria asing tersebut mengatakan bahwa dirinya ditangkap oleh kelompok KKB. Meski keberadaannya sudah diketahui, namun kondisi Kapten Martens belum bisa dipastikan. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menerangkan pihaknya akan melakukan penanganan ekstra hati-hati dalam misi penyelamatan Kapten pilot Susi Air. Polda akan bekerja sama dengan Bupati Nduga, DPRD, serta para tokoh setempat untuk melakukan komunikasi dengan kelompok KKB Egyanus Kogoya. Sehingga selaku Kapolda, sekali lagi saya berharap kelompok Egi dan kawan-kawan ini untuk stop membuat aksi-aksi yang tidak perlu.
Tentunya kami aparat kepolisian dan TNI, kami akan melawan. Kami tidak akan mundur satupun. Sehingga saya berharap ke depan penanganan yang akan kami lakukan secara ekstra hati-hati untuk bisa menyelamatkan pilot. Kita sekarang bicara fokus di Nduga. Kita kasih kesempatan Pak Bupati yang punya wilayah membantu masyarakatnya. Kita juga berupaya ekstra melalui tokoh-tokoh agama untuk bagaimana bisa kembali pilot dalam keadaan sehat. Sebelumnya, Selasa 7 Februari, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya diyakini membakar pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan PKBVY saat mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Menurut pihak Susi Air, pesawat yang dipiloti Kapten Mertens sempat hilang kontak sebelum dilaporkan terbakar dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. DPR dan pemerintah sudah memutuskan besaran biaya haji tahun ini. Rapat sejak pagi tadi memutuskan ongkos haji 2023 Rp49.800.000. Dalam rapat yang dihadiri Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan juga Umroh, Kementerian Agama, Direktur Utama PT Garuda Indonesia, dan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, hadir juga Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji, termasuk Dirut PT Saudi Airlines. Untuk jemaah haji yang gagal berangkat tahun 2020 dan 2021 tidak dikenakan tambahan biaya. Sementara untuk jemaah yang dapat kursi baru tahun ini dikenakan tambahan Rp9 juta. Vonis ringan 1,5 tahun sang justice kolaborator dijatuhkan hakim kepada Eliezer. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.